Barzanji itu bukan dia tu satu orang yang hebat sangat. Bukan Barzanji, Barzanji. Ja'far al-Barzanji. Dia karang Barzanji. Baguslah banyaklah benda yang dia karang tu betul kan. Sebahagian hak dia karang tu tak apa tepat. Macam dia kata pada hari kelahiran Nabi, burung-burung berebut nak menjaga Nabi, unta-unta bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Kalau tidak demam Abu Jahal malam tu gila kan. Tak timbul ya kan. Cerita tu tak logik lah kan. Tapi orang Melayu ni dia tak tahu kita nak marah pun, dia kira bunyi Arab kira okey. Abtadiul imla bismidzatil aliyah kan. Aku memulakan karanganku ini dengan nama zat Tuhan yang maha tinggi. Kawan hak baca tekong marhaban dia kata, kita tak hang ke karang apa? Dia pun baca tak tahuan apa, dia tak faham. Tak sat hang kata hang mulakan karangan. Siapa karang? Kalau dia kata qala Abu Ja'far, qala apa Ja'far al-Barzanji lain kan. Dia tak kata, dia start ambil jadi tekong Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiul imla. Tak boleh dia kata kan. Aku mulakan karanganku ini. Kita tengok dia ni cakap Arab tak boleh bila karang kan. Macam tu lah. Jadi seakan-akan tekon dia pun tak tahu bila time orang kata bangkit sallallahu alaihi. Macam tu lah kadang-kadang ada unsur Syiah dalam tu kan. Jadal Husaini, bapa Hasan dan Husain dia tak sebut orang lain kan. Kemudian dia sebut Ja'far As-Sadiq, tak apalah, tapi nama-nama tu nama imam-imam Syiah. Buku Barzanji tu sendiri dia letak atas bantai baldu. Quran tak papan rehat kayu je. Tak kata baldu kan. Dan ada lagu dia. Itulah, tapi kita nak marah pun itu satu budaya yang mana dia orang ni niat dia bagus, cuma kita kena, sebab tu saya lalu kata pada kaki-kaki Barzanji ni kan, hampa ambil lah sikit masa, cuba baca je apa makna dia. Lepas tu kita bincang, adakah semua makna tu betul? Betul ke pada malam Nabi lahir tu unta bercakap dalam bahasa Arab yang fasih? Betul ke pada malam Nabi lahir itu yang sambut Nabi ila Asiyatu wa Maryam minan nisa'il qudsiyah? Kata yang sambut Nabi itu Asiyah isteri Firaun, Maryam mak Nabi Isa daripada wanita-wanita syurga. Siapa yang tengok? Tak ada siapa tengok. Nabi sendiri tak pernah habaq siapa yang cerita benda ni. Tapi dah baca. Tapi orang Melayu dia punya kesimpulan simple. Bunyi di Arab okey lah. Dulu orang Arab ni ya gamil, ya gamil. Ustaz kita menyanyi, sebab tu dulu bila kenuri-kenuri pergi menyanyi, tak pentas menyanyi lagu Arab. Kita tahu nasyid, bukan nasyid, lagu cinta tu. Lagu cinta tu, tapi oleh kerana bunyi Arab, ustaz lah menyanyi. Kerana bagi kita apa saja yang Arab tu agama lah. Sebenarnya tak. Seorang abang Arab cerita artis pun dalam bahasa Arab juga, tapi cerita artis kan. Bukanlah semua yang Arab itu boleh diharap kan. Jadi itulah dia punya. Jadi kita pun benda ni nak dipahamkan kepada orang kita dari masa ke semasa, dari masa ke masa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenang kelahirannya. Tadi saya diberitahu maklumat informasi kita akan baca Ustaz Somad Maulid, kalau tidak salah Kiai Aang menyebut Maulid Al-Barzanji. Tadi Barzanji. Yang dibaca di pondok kita selain Barzanji, Burdah. Kemudian Simtud Durar juga. Al-Barzanji, kami di Sumatera juga baca Al-Barzanji. Al-Barzanji ditulis banyak anak-anak sekarang tidak tahu. Kalau ditanya apa itu Barzanji, berjanji. Barzanji dari nama kota di Irak namanya Barzanjah. Orang Barzanjah disebut Al-Barzanji, orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Mesir Al-Misri, orang Irak Al-Iraqi, orang Sukabumi Al-Sukabumi. Maka Imam Al-Barzanji bernama Abu Ja'far Al-Barzanji. Bapaknya merantau ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dia pun lahir di Madinah. Sekolah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Lalu kemudian diangkat menjadi mufti oleh kerajaan Turki Utsmani, ditempatkan di Yaman. Di hari tuanya dia menulis syair, itulah syair Al-Barzanji.
abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faydal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini not yang paling rendah ini. Do. Nah, kalau dibawa tinggi dia batu. Al-jannat wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah Allah. Dulu itu dibaca dari awal sampai akhir. Tidak hanya 12 Rabiul Awal hari Maulid. Saat acara akikah anak dibaca, saat acara walimah anak dibaca, saat acara pindah rumah dibaca. Tidak hanya menunggu Maulid, baca Barzanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ayyanu. Marhaba ya nur al-aini. Selamat datang wahai cahaya mata kami. Dulu menyambut Nabi Muhammad. Tapi sekarang ketika itu dibaca, keluar pengantin dari kamar. Marhaba ya nur al-aini. Dulu Nabi Muhammad bercahaya-cahaya, dia pun keluar dari kamar bercahaya. Rupanya pakai jelly. Masya Allah. Ketika anak diayun juga pakai itu. Marhaba. Anak diayun untuk dipotongkan akikahnya, marhaba pada hari ke-7. Kalau tidak ada uang pada hari ke-7, hari ke-14. Kalau tidak bisa ke-14, hari ke-21. Kalau tidak ada 21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ustaz Somad, boleh enggak kalau akikah anak saya ini saya tunda sekalian nanti pas khitan? Tanggung sekalian aja. Akikah, khitan, nikah sekalian. Ustaz Somad, saya sekarang ada uang, dulu miskin susah nggak ada uang, sekarang sudah ada uang. Boleh saya akikah umur saya 40 tahun? Boleh, silakan. Begitu kata Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, boleh akikah setelah dewasa, tapi hanya akikah saja. Jangan minta bacakan Barzanji. Minta ayun. Mahaba ayyanur. Minta cukur rambut. Minta ganti nama lagi. Kalau saya ganti nama boleh. Saya di Pekanbaru Riau cuma dipanggil Ustadz. Sampai di sini Ustadz Kiai Haji Ajengan. Masya Allah, luar biasa. Komplit. Nah, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenang. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kenapa pada zaman dulu sahabat Nabi tidak buat maulid? Karena mereka kenal dengan Nabi. Mereka melihat wajah Nabi. Mereka makan dengan Nabi. Mereka mencium telapak tangan Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Aku cium telapak tangan Nabi halus daripada sutra dan lebih harum daripada semut. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Nama kampungnya dari Barzanjah. Barzanjah maka disebut Barzanji. Makkah, Makki, Madinah, Madani, Mesir, Masri, Makassar, Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwat, ulama besar yang meninggal di Afrika Selatan. Maka Barzanji adalah ulama besar, ayahnya dari Barzanjah Irak, pindah ke Madinah, dia kuliah di Al-Azhar. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji alumni Al-Azhar Mesir. Pada pemerintahan Turki Utsmani diangkat menjadi mufti di Yaman. Dan menjelang meninggal dia menulis syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad. Itulah yang dikenal dengan syair Al-Barzanji. Apa isinya? Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faydal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Barzanji dibaca di kampung halaman saya ketika mengayun anak untuk akikah, ketika mau menikah, ketika malam maulid Nabi. Isi Barzanji adalah puji-pujian dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bid'ah? Ada syair Barzanji, ada syair burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika
bika khairul khalqi kullihim. Ulama berlomba-lomba. Ada namanya syair Sibtut Durar ditulis oleh ulama Yaman. Ada namanya syair Ad-Diya'ul Namik yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafiz dari Tarikh Hadramaut, sekarang pimpinan Darul Mustafa di Yaman. Maka membaca syair-syair pujian kepada Nabi tidak bid'ah. Apa dalilnya? Ketika seorang sahabat memuji-muji Nabi dalam bentuk syair, maka Nabi sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itulah dalil boleh memuji Nabi dengan syair, karena ketika Nabi dipuji dia diam dan tersenyum. Hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi. Sakata, Nabi diam, wa tabassama, dan Nabi tersenyum mendengar puji-pujian itu. Apa isi pujian Barzanji? Walamma tamma min hamlihi, ketika dia ibunya hamil, syahrani 2 bulan, ala asyuril aqwalil marwiyah, ketika dia hamil dalam perut ibunya dalam 2 bulan menurut bulan Qamariyah, tufiya bil Madinatil Munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah, abuhu, bapaknya Abdullah. Maka membaca syair itu adalah mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon tips untuk bisa selalu istiqomah. Pulang dari sini pergi ke rumah sakit, nengok orang sakit. Karena melihat orang sakit tidak akan istiqomah. Assalamualaikum Pak Security. Waalaikumsalam. Saya mau nengok orang sakit. Di kamar berapa? Semua yang di rumah sakit. Aku mau istiqomah. Begitu kita lihat orang sakit di ruangan ICU, judulnya setengah napas kuper, maka disitulah kita bersyukur nikmat sehat. Datang kita ke ruang yang satu lagi, Bapak, loh, badan Bapak sehat walafiat, Bapak sakit apa? Bapak sakit apa? Aduh, maju mau cerita. Sakit apa Pak? Aku udah tak kentut 3 bulan. Maka saya tengok terkentut lah, terkentut. Berapa banyak orang yang sakit, baru dia syukur, sudah tiada baru terasa. Nikmat sehat itu baru kita syukuri. Maka bersyukurlah kau masih sehat, bisa ke masjid, bisa pengajian, bisa mendengar, dan lain sebagainya. Nikmat paket baru terasa ketika macet-macet nonton YouTube. Betul? Apakah orang Islam diwajibkan memilih salah satu dari mazhab yang ada? Kenapa mazhab-mazhab tersebut bisa tercipta? Hadis tentang mengusap kepala. Idza qumtum ila shalah, ayat Quran. Kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh muka. Wa idza ila marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu li ru'usikum, usap kepala. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, kaki sampai telinga. Usaplah kepala. Gimana cara usap kepala? Hadis pertama, cara usap kepala, basahkan tapak tangan, usap sorban. Nabi pakai sorban. Diusap sorban, rambutnya kena sedikit. Itulah dalil mazhab Syafi'i, sedikit saja rambut sudah sah. Kedua, basahkan telapak tangan, masukkan ke celah sorban. Nabi pakai sorban, dimasukkan ke celah sorban. Itulah dalil mazhab Hanafi, kepala mesti basah 1/4. 1, 2, 3, 4, 1/4 kepala Hanafi. Ketiga, Maliki, basahkan kedua tangan, usap dari depan, mundur ke belakang, maju ke depan, nyambung ke telinga. Paksa saya praktekkan. Basahkan tangan, maju ke belakang, maju lagi ke depan. Nah, sekarang ente mau pakai yang mana? Keempat, ketiga ini ada hadisnya. Maka saya pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sedikit saja kena sah. Itulah dari orang yang sedikit saja. Sedikit saja sah. Ada orang yang sudah mau pergi undangan, tiba-tiba, terus gimana dia mau tuh? Masih kasih. Atau di belakang? Tak, mesti dia baru sholat. Maka kalau ada orang berkata tidak usah pakai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Namamu siapa? Nama saya Somad. Kau sedang membuat mazhab baru, Somadi.
Kita kembali ke Quran dan Sunnah, mengikut ulama. Dalilnya fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, tanya orang yang tahu kalau engkau tidak tahu. Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i makan, aku makan. Syafi'i tidur, aku tidur. Syafi'i punya anak, aku punya anak. Tak ada beda aku dan Syafi'i. Dalam masalah itu memang betul. Tapi dalam masalah hafalan, Imam Syafi'i kalau baca kitab, dia baca yang ini, dia tutup yang ini. Dia baca ini, tutup ini. Kenapa? Karena kalau dia lihat ini, dia paham juga yang ini. Kita, bolak-balik kita baca, tak paham. Imam Syafi'i kalau mau ke masjid, dia tutup telinganya. Sampai di masjid kalau dia buka, sahabat yang bertanya, Syafi'i, kenapa kau tutup telingamu? Karena semua yang ku dengar dari rumah sampai ke masjid, aku ingat. Kita, yang kita dengar di pengajian pun tak ingat. Jalannya Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan pun tak bisa pulang lagi. Jadi Imam Syafi'i kita ikut karena ilmunya, karena hafalannya. Apa kata Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Syafi'i, kau cari guru yang lebih hebat dari aku. Ini beberapa keping uang emas, carilah guru yang lebih hebat dari aku. Malik bin Anas, guru Syafi'i, mengakui kehebatan Syafi'i. Itu guru zaman dulu. Guru zaman sekarang, kau berguru sama aku sampai mati karena aku lebih hebat dari segala yang ada. Bagaimana untuk kita mengetahui jawaban dari sholat istikharah? Ada signal. Kenapa saya tak pernah dapat? No signal. Siapa yang mau kau nikahi? Ustaz Somad, saya sudah istikharah antara Aisyah, Khadijah, Fatimah. Mana yang kelihatan? Tiga-tiganya kelihatan. Berarti belum tulus istikharah. Terus istikharah sampai ada signal datang. Nanti sampai masanya datang. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Banyak caranya. Bisa jadi yang satu itu mengatakan sudah dipinang orang lain, bisa jadi ada saja halangan sehingga tak jadi, bisa jadi datang orang lain merekom dengan ini sajalah, bisa jadi banyak. Bertukar cerita dengan ustaz-ustaz kita. Gimana dulu ustaz bisa menikah dengan istri ustaz? Gimana dulu istikharah kamu? Gimana dulu? Nah, ini istikharah. Bagaimana hukum boncengan dengan yang bukan mahram sebagai driver ojek online? Sekarang model syariah, maka buatlah ojek syariah. Hanya melayani satu jenis saja. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Anda yang tidak terelakkan mesti membawa penumpang perempuan dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, tak boleh pegang pinggang karena aku pilih. Yang kedua, jangan nanya-nanya centil, jangan merayu-rayu, jangan banyak cara untuk menutupi diri dari dosa, tapi perlu 101 hujah untuk orang yang mencari-cari alasan. Bagi orang mencari kebenaran cukup satu dalil, tapi bagi orang yang mencari